Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memberikan kisah yang penuh hikmah, yaitu kisah unta yang tertipu. Semoga kita dapat mengambil hikmah untuk kehidupan ini. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari serap sisi positifnya bersama-sama. Mari fokus pada momen-momen menginspirasi yang akan membuat kita lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, meninggalkan komen, dan tentu saja subscribe channel kami di YouTube agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Konon, seorang penggembala menggembalakan beberapa ekor untanya di sebuah padang rumput. Waktu sore datang, pulanglah dia membawa kawanan untanya tersebut. Dalam perjalanan pulang ke kandangnya, salah satu dari untanya keluar dari kawanannya dan tersesat hingga jauh ke dalam sebuah hutan. Di hutan tersebut hiduplah seekor raja singa dan 3 orang pengikutnya, rubah, serigala, dan seekor gagak. Raja singa adalah raja yang baik dan santun kepada teman-temannya. Setiap hari ia berburu mangsa, dan ketika makanan diperolehnya, ia selalu membagikannya untuk teman-temannya. Dan memang selama ini, ketiga temannya itu menggantungkan hidup mereka kepada Raja Singa. Karena kepintaran, Raja Singa mencari makanan, ketiga temannya itu berbadan sangat gemuk dan sehat karena selalu memakan makanan yang enak dan bergizi, hasil tangkapan Raja Singa. Unta yang tersesat tersebut akhirnya bertemu dengan Raja Singa di dalam hutan itu. Unta pun merasa ketakutan kepadanya. Ia berkata dengan rasa takut, "Ampun tuanku, saya bukan bermaksud mengganggu kehidupan masyarakat hutan ini. Saya adalah unta yang tersesat dan ditinggalkan kawan-kawan saya. Saya tidak tahu lagi kemana saya harus pergi. Kasihanilah saya, wahai tuanku." Mendengar perkataan unta tersebut, muncullah rasa iba dalam hati Raja Singa, pun berkata, "Tidak usah engkau takut dan cemas, tinggallah engkau di sini karena saya bersumpah akan menjamin keselamatanmu. Di hutan ini tidak akan ada yang berani mengganggumu." Alangkah bahagianya hati unta itu mendengar ucapan Raja Singa dan jaminan keselamatan yang diberikan Raja untuknya. Mulai saat itu, hiduplah unta tersebut dalam hutan itu dan mengabdi untuk Raja Singa. Suatu hari, Raja Singa keluar mencari buruan untuk makannya dan ketiga sahabatnya. Akan tetapi, ia bertemu dengan seekor gajah yang juga punya niat yang sama dengannya. Maka terjadilah pertengkaran hebat antara keduanya. Pertengkaran ini berakhir dengan perkelahian, di mana keduanya saling serang dan berusaha membinaskan yang lain. Namun, keduanya sama kuat sehingga tidak ada yang menang ataupun yang kalah. Hasil dari perkelahian ini, keduanya menderita luka-luka yang sangat serius dan mengalami cacat seumur hidup. Raja Singa semenjak saat itu tidak bisa lagi berjalan karena kakinya patah, ditambah lagi luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya. Setiap hari ia hanya bisa tidur berbaring dengan lemahnya, sehingga tidak bisa lagi mencari makanan. Setelah beberapa lama dalam kondisi seperti itu, akhirnya tubuh Raja Singa menjadi sangat kurus. Begitu juga tubuh ketiga temannya yang selama ini menggantungkan hidup kepada hasil tangkapan Raja Singa. Mereka mulai hidup dengan penderitaan, bahkan tidak jarang mereka seharian tidak makan. Melihat kondisi seperti itu, berkatalah Raja Singa kepada teman-temannya, "Hai teman-temanku yang setia, maafkanlah aku yang tidak bisa memberi kalian makan lagi. Saya benar-benar merasa kasihan dengan keadaan kalian. Tubuh kalian mulai kurus karena sering menahan tidak makan. Ingin sekali rasanya aku berburu agar bisa memberi kalian makanan, akan tetapi tubuhku sangat sakit sekali." Mendengar ucapan Raja Singa, ketiga sahabatnya menjadi haru. Kemudian mereka berkata, "Hai Paduka, tidak perlu Paduka bersedih dan menyesali diri seperti itu. Kami akan tetap setia kepada Paduka
Kami akan berusaha mencarikan makanan untuk Paduka dan kita semua. Maka keluarlah ketiga teman Raja Singa mencari makanan. Namun karena mereka tidak biasa susah dan berusaha sendiri, akhirnya tidak satu pun yang bisa didapatkannya. Berkatalah Rubah kepada teman-temannya, Teman-temanku, sudah setengah hari kita berburu, tapi tidak satu pun yang bisa kita tangkap. Kita memang tidak akan pernah berhasil menangkap seekor mangsanya karena kita tidak pernah belajar untuk itu. Bagaimana jika aku tawarkan ide bagus tanpa kita harus bersusah-susah berburu seperti ini? Kita pasti akan menikmati makanan yang enak dan segar. Serigala dan Gagak berkata. Katakanlah apa idemu itu? Rubah berkata, Bagaimana jika kita meminta Raja Singa agar membunuh saja unta yang tidak ada gunanya itu? Apalagi dia tidak sebangsa dengan kita, bukankah ia hewan pemakan rumput? Lagi pula badannya yang besar dan dagingnya yang segar, tentulah akan sangat baik untuk kita, terutama raja kita. Serigala berkata, Itu adalah hal yang tidak mungkin. Raja akan marah kepada kita. Tidakkah engkau ingat ucapan raja dahulu, bahwa raja menjamin keselamatan nyawanya selama di hutan ini? Rubah menjawab, Caranya sangat gampang. Nanti kita bertiga mengajak unta itu untuk menjenguk raja. Di depan raja kita menunjukkan kesedihan yang mendalam atas kondisi yang dialami raja. Karena tidak memperoleh makanan masing-masing, kita menawarkan diri untuk menjadi santapan raja. Akan tetapi, setiap yang menawarkan diri, yang lain membela dan menawarkan dirinya pula untuk menjadi santapan. Hingga giliran unta menawarkan diri kita diam dan tidak membela lagi. Dengan begitu raja akan membunuhnya atas tawaran dirinya sendiri. Setelah menyetujui ide Rubah, berangkatlah mereka menemui unta untuk diajak menemui dan melihat keadaan Raja Singa. Sesampainya di dekat Raja Singa, mereka memperlihatkan kesedihan yang sangat mendalam. Gagak kemudian angkat bicara, Maafkan kami Paduka. Kami tidak berhasil membawa tangkapan sebagai makanan raja. Sudah lebih setengah hari kami berburu, namun kami tidak bisa menangkap satupun mangsa hari ini. Kami sangat khawatir melihat keadaan Paduka yang semakin hari semakin lemah. Oleh karena itu, sudilah kiranya Paduka membunuh hamba dan makanlah daging hamba ini. Mudah-mudahan bisa menyembuhkan Paduka. Belum lagi Gagak selesai berbicara, serigala dengan cepat menyela, Hentikan omong kosongmu, hai temanku. Apalah artinya dagingmu bagi raja? Tidak akan mengeyangkannya dan mengurangi rasa laparnya, karena badanmu kebil. Lebih baik aku saja yang menjadi makanan Paduka. Paduka, sudilah kiranya Paduka membunuh saya dan memakan daging saja sebagai wujud pengabdian saya kepada Paduka. namun tiba-tiba Rubah berkata, Janganlah Paduka membunuhnya dan memakan dagingnya, karena daging serigala itu busuk dan tidak enak. Sebaiknya Paduka membunuh saya dan memakan daging saya. Mungkin lebih enak dari daging serigala ini. Hentikan omong kosongmu, Rubah. Jangan Paduka, daging Rubah memang enak tetapi beracun. Nanti, jangankan sembuh malah akan membuat Paduka binasa. Unta yang dari tadi diam menyaksikan pertengkaran antara Rubah, Gagak, dan serigala untuk menyediakan diri mereka menjadi makan raja, akhirnya juga berkata, karena malu jangan-jangan raja mengiranya orang yang tidak tahu membalas budi. Tuanku, bagaimana jika tuanku membunuh saya dan memakan daging saya ini? Mungkin daging saya lebih enak dan bisa membuat tuanku lebih baik. Unta kemudian diam menunggu pembelaan teman-temannya yang lain, seperti yang dilakukan oleh yang satu terhadap yang lain. Setelah lama menunggu, namun tidak satu pun yang memberikan pembelaan kepadanya, bahkan mereka secara serempak berkata, Paduka, apa yang dikatakan unta ini agak memang benar. Dagingnya memang segar, enak dan baik untuk kita semua. Alangkah baiknya jika usulnya kita terima saja. Maka tiba-tiba mereka melompat menerkam unta dan menjadikannya makanan yang lezat, karena sudah lama mereka tidak memakan daging yang seperti ini. dari kisah di atas dapat diambil pelajaran. Pertama, tidak baik bagi seseorang keluar dari rombongan, jamaah, sistem, peraturan dan norma yang sudah disepakati oleh masyarakatnya. Jika seseorang keluar dari kelompok, jamaah, aturan, sistem masyarakat, maka dia akan ditimpa suatu kesulitan.
bencana, atau malapetaka. Contoh sederhana, jika seseorang ketika berjalan di jalan raya keluar dari aturan yang ada, seperti tidak mengindahkan lampu merah dan sebagainya, dipastikan kecelakaan telah menantinya. Dalam sebuah ungkapan bijak disebutkan, domba yang dimakan serigala adalah domba yang keluar dari kawanannya. Setidaknya jika manusia keluar dari kebersamaannya, dia akan tersesat dan susah menemukan jalan untuk kembali. Kedua, jika kita menghadapi seseorang dengan keramahan dan sopan santun dan bahasa yang lembut serta merendahkan diri, maka manusia yang kasar dan bengis sekalipun akan merasa kasihan kepada kita. Seseorang akan diterima dengan baik dimanapun dan oleh siapapun, jika dia bertutur dengan baik, sopan, dan dengan bahasa yang merendah. Akan tetapi, jika seseorang selalu berbicara kepada manusia dengan bahasa yang kasar, angkuh, sombong, maka orang lain akan benci kepadanya. Jangankan orang yang jahat manusia baik-baik pun tidak akan suka kepadanya. Ketiga, jika manusia hendak mencari teman dan menjalin persahabatan, maka carilah teman yang memiliki kesamaan baik ide, fikiran, pendidikan, perilaku, dan sebagainya. Jika kita berteman dengan orang yang tidak memiliki kesamaan, bukan hanya mengakibatkan muncullah kejemuan karena antara satu dengan yang lain tidak saling memahami, namun juga dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya atau kecelakaan kepada kita sendiri. Begitu juga halnya yang dipesankan Tuhan ketika manusia hendak memilih pasangan hidup. Keempat, dalam hidup di dunia ini, Pakalia selalu sikap mengalah untuk orang lain. Mengalah bukan berarti kalah, karena dengan sikap ini manusia akan terhindar dari kerugian yang akan menimpanya. Jika terjadi persengketaan antara dua orang atau lebih, jika salah satu yang bersengketa mengalah, maka persoalan akan selesai. Namun jika keduanya tetap dalam pendirian masing-masing, pertengkaran akan berujung pada perkelahian dan saling bunuh. Akhirnya, yang menang jadi arang dan yang kalah menjadi abu. Keduanya sama-sama binasa dan rugi. Kelima, sebaiknya bagi setiap manusia belajar untuk hidup mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Memang, kewajiban bagi setiap orang tua untuk memberikan nafkah yang cukup bagi anak-anak mereka. Akan tetapi, tentu hal ini bukan untuk waktu yang panjang dan selamanya. Kewajiban orang tua hanyalah sampai anaknya dewasa. Jika seorang anak tidak belajar hidup mandiri, tentulah selamanya dia akan tergantung pada kedua orang tuanya atau orang lain. Bagaimana halnya jika suatu ketika tiba-tiba orang yang menanggungnya sudah tiada, tentulah hidupnya akan terlunta-lunta. Alangkah lebih baiknya jika manusia belajar hidup mandiri sejak dini, dan andai kata tiba-tiba dia ditinggalkan oleh yang menanggungnya, dia tidak mengalami kegongkangan dan hidupnya tidak akan terlunta. Keenam, bagi setiap orang tua, guru atau penanggung jawab bagi seorang anak, maka pendidikan yang paling baik adalah memberikan dia pancing, lalu mengajaknya memancing ikan, bukan memberinya ikan. Orang tua yang bijaksana bukanlah orang tua yang meninggalkan harta yang banyak kepada anaknya atau selalu memberikan keinginan anaknya dalam bentuk materi langsung. Akan tetapi, orang tua yang bijaksana adalah yang membekali anaknya dengan ilmu dan kepandaian serta keterampilan, sehingga dengan bekal ilmu itulah dia akan mencari sesuatu dan mengembangkannya. Jika orang tua hanya meninggalkan harta kepada anaknya tanpa membekali ilmu, jangankan untuk menambah dan mengembangkan harta yang ditinggalkan, yang ada di tangannya pun mungkin akan habis dalam waktu cepat. Ketujuh, sikap jujur dan ikhlas dalam kehidupan mestilah selalu dipakai. Jika kita tidak mampu dan mau melakukan sesuatu, katakanlah bahwa kita bisa dan tidak mau. Jangan karena ingin mendapatkan pujian, atau karena rasa takut, segan, malu, dan sebagainya.
Pekerjaan yang tidak mungkin bisa dan ingin kita lakukan, dipaksakan juga untuk melakukannya. Akhirnya, kebinasaan dan kehancuran akan menimpa kita. Demikian untuk kisah kali ini, teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.